mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Cilegon, yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru SMP Negeri Cilegon. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman sehat sehingga kita masih dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berkumpul hari ini pada acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 11 Cilegon. Untuk acara selanjutnya yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Muhammad SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 11 Cilegon, Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 11 Cilegon, Bapak Ibu Dewan Guru dan keluarga besar SMP Negeri 11 Cilegon. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karena nikmat kepada kita, khususnya nikmat sehat, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 11 Cilegon. Mudah-mudahan di kegiatan ini selalu saya tidak lupa menyampaikan atau mengingatkan, mudah-mudahan kegiatan ini selalu diberkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita rencanakan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi itu diberikan kemudahan dan kelancaran serta berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak akhir hayat kita mendapat syafaat sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9 dan keluarga besar SMP Negeri 11 Cilegon, tentu kegiatan ini adalah bentuk atau tahapan yang harus dilalui oleh teman-teman kita yang menjadi calon guru penggerak di angkatan 9 ini. Nah, tahapan ini betul kalau secara tugas adalah individu, tetapi kalau melihat kemanfaatan adalah ini manfaat untuk kita bersama. Oleh karena itu di kegiatan diseminasi ini tidak hanya seremonial, tetapi memang benar-benar ini adalah kegiatan yang harus berdasarkan untuk hasil manfaat yang baik sesuai dengan diseminasi, yaitu budaya positif. Nah, tentu ini teman-teman calon guru penggerak akan menyampaikan budaya positif itu seperti apa. Nah, setelah disampaikan ya tentu harapan saya adalah nanti Bapak dan Ibu benar-benar serius ya. Sekali lagi benar-benar serius, ini tidak dijadikan seremonial, tetapi memang ini adalah bentuk ya usaha kita bersama-sama bagaimana untuk bisa merealisasikan budaya positif ini. Nah, kaitan budaya positif, nah tentu berarti hasilnya juga harus positif. Itu. Nah, sekali lagi
kepada calon guru penggerak, selamat menunaikan atau melaksanakan diseminasi budaya positif. Dan kepada Bapak Ibu Dewan Guru Keluarga Besar SMP Negeri Cilegon mengikutinya dengan baik, ya. Tentu setelah mengikuti bisa diaplikasikan atau direalisasikan dalam kegiatan belajar mengajar ataupun secara umumnya adalah direalisasikan di lingkungan SMP Negeri 11 Cilegon. Dan yang terakhir, saya selalu tidak bosan-bosan karena bagaimanapun juga kita adalah manusia biasa, ya, yang hanya bisa merencanakan, tetapi yang menentukan segala aktivitas, kelancaran dan lain sebagainya dalam suatu kegiatan, dalam kehidupan kita, ya, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 11 Cilegon tahun 2023 dengan membaca basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan dengan resmi dibuka. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru Keluarga Besar SMP Negeri Cilegon yang sudah menghadiri kegiatan ini, dan saya mohon sampai dengan akhir, ya, setelah kegiatan diseminasi disambung atau dirangkai dengan kegiatan persiapan proyek P5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang terhormat, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP Negeri 11 Cilegon, Pak Muhatta, alhamdulillah, dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas berkenan hadir di acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 11 Cilegon. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati juga, terima kasih atas kesediaan waktu berkenan bersama-sama dalam acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 11 Cilegon. Selanjutnya Bapak Ibu Dewan Guru, mohon izin saya selaku CGB Angkatan 9 SMP Negeri 11 Cilegon izin menyampaikan terkait diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan manfaat lebih jauh, bisa memberikan manfaat tambah banyak, karena kata Pak Ustadz khairun nas manfa'um linnas, begitu Ustadz ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaatnya lebih banyak begitu. Ya walaupun dalam diri saya memang lebih banyak kekurangannya ketimbang lebihnya gitu. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, saya di sini bukan dalam rangka menggurui, bukan dalam rangka menyatakan diri saya orang yang lebih paham, bukan. Tapi dalam rangka sama-sama belajar, sama-sama berbagi praktik baik, mudah-mudahan memberikan manfaat. Sebelum lebih jauh, boleh ya kita sama-sama nonton film dulu sebentar. Mungkin Bapak Ibu Dewan Guru setelah menonton video tadi, kira-kira kalau berangkat ke sekolah ada pohon di tengah jalan, diangkat apa ditinggal apa balik lagi? Bapak Ibu Dewan Guru, kita ambil pelajarannya begini. Kita kan sama-sama sadar, apalah diri kita gitu ya. Katanya serpihan berginang begitu kira-kira. Pengaruhnya nggak seberapa, mungkin kita nggak ada pengaruhnya mungkin.
kita nggak punya peran apa-apa, kita nggak punya kekuatan apa-apa untuk mengajak orang lain, nggak punya kekuatan apa-apa dan nggak punya kepentingan apa-apa, kita nggak seberapa. Artinya dengan video yang tadi, sadar betul anak kecil yang tadi itu nggak kuat angkat pohon yang besar, tapi dia itu tetap berusaha apa yang bisa dia usahakan, apa yang dia bisa perbuat kerjakan, walaupun kenyataannya belum tentu berhasil. Secara akal kita kan pasti nggak bakal berhasil anak kecil kalau angkat pohon besar. Tapi dengan usaha itu mudah-mudahan bisa mengajak teman-teman yang lain, mengajak orang lain untuk berbuat bersama-sama memberikan kebaikan. Jadi nggak usah berkecil hati, saya mah guru biasa, saya mah apa gitu kan, bukan apa-apa di sekolah ini. Nggak usah berkecil hati, kerjakan saja, perbuat apa yang menurut Bapak Ibu sekalian baik, insya Allah manfaatnya juga baik. Gitu. Kenapa kok nyambung tadi videonya, hubungannya apa? Hubungannya apa gitu? Ini ada hubungannya dengan perubahan paradigma belajar. Jadi tergantung sudut pandang yang kita yang kita lihat, yang kita pahami, yang kita lihat itu. Mungkin kalau saya menuliskan angka 9 di saya kelihatannya 9. Mungkin kelihatan di Bapak Ibu Dewan Guru kelihatannya angka 6. Tergantung persepsi kita. Nah, persepsi itu yang akan kita bangun bersama-sama. Perubahan paradigma belajar. Ketika kita berbicaranya paradigma, berbicaranya perubahan, maka simulasi yang bisa kita coba tes pertama adalah yang paling gampang adalah ketika Bapak Ibu Dewan Guru main kepala tangan dengan teman satu dengan teman yang lain. Ketika Bapak sama-sama menguatkan, sama-sama tidak ingin membuka apa yang dipegang di dalam tangannya, itu bukan karena faktor dari luar. Bapak main kepala-kepalan sama tangan. Di dalam tangan itu Bapak misalkan barang yang menurut Bapak Ibu Dewan Guru adalah sangat penting atau sangat prinsip, itu nggak bakalan dibuka walaupun diancam, diintimidasi atau bahkan dikasih penghargaan. Siapa yang bisa kontrol? Ya kita sendiri gitu kan. Mohon maaf Bapak Kepala Sekolah, bukan Bapak Kepala Sekolah. Mohon maaf Bapak kurikulum, bukan kurikulum yang bisa mengontrol kita itu. Apalagi Ibu pengawas yang jarang kesini kira-kira begitu ya. Ya kita sendiri masing-masing. Bapak Kepala Sekolah berkuar-kuar luar biasa semangatnya. Begitu dengan kurikulum, kalau kita nggak bisa ya nggak bisa ya. Kalau kita nggak mau ya nggak mau. Oke. Nah, hari ini itu terkadang kita nih sebagai guru itu ada beberapa ilusi ya. Kira-kira kayaknya benar nih. Kira-kira kayaknya tindakan kita udah sesuai nih. Padahal belum tentu. Ilusi-ilusi itu yang sering kita anggap betul, tapi padahal mah belum tentu. Contoh, yang pertama ilusinya itu adalah kita sebagai guru itu kadang-kadang muncul tuh bahwa kita itu sepenuhnya bisa ngontrol murid. Betul tidak? Saya guru, murid-murid. Pokoknya murid harus nurut apa kata saya. Ada perasaan itu kayaknya betul, tapi belum tentu. Kalau lagi begini depan guru, ya Pak, ya siap, ya Bu, nggak ulangi lagi. Lewat gurunya, alhamdulillah. Seperti kita kan, anak-anak sholat gitu. Alhamdulillah, kemudian kita kesini, kalau lagi di hadapan guru, oke, siap. Begitu lewat guru, menghilang juga. Sama kayak Bapak Ibu Dewan Guru ngawas PTS, ngawas semester gitu kan, atau pengawasnya dilarang nyontek, dilarang ribut segala macam. Kalau lagi duduk pengawasnya, alhamdulillah bisa kita kontrol. Meleng semit pengawasnya, nyontek dan ribut. Begitu kira-kira. Jadi kita itu masih beranggapan bahwa guru itu bisa kontrol murid. Yang kedua, kita juga kadang-kadang mempunyai ilusi atau beranggapan bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya begini, kita bisa mengontrol murid itu dengan bujukan, dengan rayuan positif. Rayuan anak nanti ibu kasih nilai, ya nurut itu kan. Begitu udah nggak dikasih itu lagi, artinya nggak mengikutinya. Jadi pada prinsipnya ya kontrolnya ada di diri murid sendiri. Yang selanjutnya, yang ketiga, ilusi kita adalah bahwa kita itu bisa
bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, terkadang kita itu mengingatkan orang lain atau mengingatkan murid kita kadang-kadang itu dengan cara memberikan kritik yang mereka membuat merasa bersalah. Jadi dengan bersalah itu diharapkan dapat menguatkan karakter untuk tidak melakukan hal itu lagi, sehingga bisa melakukan perubahan dengan kritikan yang kita lakukan itu. Jadi mereka belajar itu merasa buruk tentang diri mereka. Jadi kita buka kesalahan-kesalahan murid-murid tersebut. Dengan kita buka itu, kamu itu ternyata belajarnya misalkan sangat kurang baik misalkan di kelas, atau ribut terus di kelas misalkan. Sehingga itu yang kadang-kadang maksud kita mau pengen ngangkat dia supaya nggak melakukan kegiatan itu lagi gitu. Tapi kadang-kadang kita dengan caranya adalah memberikan kritik atau membuat mereka merasa bersalah. Nah, ilusi selanjutnya yang menurut kita kadang-kadang sepertinya mudah oke adalah bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kakak kelas itu kadang-kadang luar biasa, bisa memaksa adik kelasnya. Begitupun dengan ke bawah. Guru merasa orang dewasa bisa maksa murid. Guru yang lebih dewasa lagi mungkin juga bisa memaksa rekan-rekan guru yang di bawahnya lagi. Itu seolah-olah padahal sudah tepat, tapi begitu menghilang, begitu tidak dalam pandangan kita, itu sudah berbeda lagi anggapan. Artinya apa? Ilusi-ilusi yang tadi itu sifatnya hanya sementara. Mungkin saja anak itu, murid itu bisa menuruti keinginan kita, atau dia mau dikontrol sama kita. Tapi mari kita pahami bersama bahwa itu tuh sifatnya sementara. Kalau lagi ada gurunya, kalau lagi nggak ada gurunya, mohon maaf, melarikan diri. Nah, mudah-mudahan itu, jadi kita dibangun itu terkait dengan faktor luar yang kita bangun, supaya nanti yang di bagian faktor dalamnya bisa mengikuti. Contoh gini Bapak Ibu Dewan, yang harus kita bangun adalah saya kelompokkan jadi dua. Ada stimulus respon sama teori kontrol. Stimulus respon itu artinya tindakan yang muncul terhadap perilaku orang lain. Ketika kondisinya adalah kita tahu realitas kebutuhan kita itu sama, maka kita akan coba mengontrol diri kita bahwa kebutuhan kita itu pasti berbeda. Jadi jangan maksa-maksa kita sama gitu, karena kita berbeda. Jadi Bapak Ibu Dewan Guru juga mari kita sama-sama nggak usah maksa anak untuk melakukan hal yang sama dengan kita. Jadi waktu zaman sekolah dulu kita nurut, tenang gitu di sekolahnya, nggak ribut. Perasaan Bapak mah dulu sekolahnya nggak begini gitu. Kenapa jadi kalian kok jadinya begini gitu? Nah, dunia kita berbeda ternyata. Yang kedua, semua orang melihat bahwa hal yang sama kita pasti seperti yang tadi saya contohkan. Kalau saya kelihatannya angka 9, Bapak Ibu Dewan Guru juga melihatnya angka 6. Yang ketiganya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita berubah lagi polanya supaya bisa kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan Bapak Ibu Dewan Guru kan sebelum ngajar biasanya ngaca ya, di samping gitu. Yang ngaca, yang sedap. Oke. Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, tujuan kita bercermin itu bukan dalam rangka mengoreksi kekurangan kita, tapi melihat dari sisi kelebihan kita. Oke. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, sampai dengan terakhir model berpikir menang kalah. Jadi kita ketika menyampaikan pembelajaran bukan ukurannya siapa yang pintar dan siapa yang tidak pintar, siapa yang berprestasi dan siapa yang tidak berprestasi, tapi kita berprinsipnya semuanya berprestasi, tapi dengan bidang dan kompetensinya masing-masing. Nah, bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan kontrol? Bapak Ibu Dewan Guru, merubah ini memang nggak seperti kayaknya udah betul gitu ya, nggak secepat kayak membalikkan telapak tangan, tapi lama sekali prosesnya, butuh konsisten. Atau saya pinjam kalimatnya Ustadz istiqomah Ustadz ya. Jadi nggak bisa
kita kayaknya belajar saya misalkan hadir ke sekolah tepat waktu gitu, atau datangnya lebih pagi. Kalau ada bapak kepala sekolahnya di sekolah ya berarti datangnya lebih pagi gitu. Kalau datangnya bapak kepala sekolahnya lagi nggak di sekolah ya berarti agak siang dikit nggak apa-apa gitu. Itu faktor eksternal, ekstrinsik yang dibangun. Tapi dengan paradigma ini mudah-mudahan mau ada kepala sekolah, mau ada yang ngawasin, mau ada yang monitoring, nggak masalah. Yang penting prinsip kitanya adalah untuk merubah diri kita. Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, setelah kita paham bagaimana paradigma, bagaimana merubah paradigma belajar kita, nanti ada terkait dengan disiplin positif. Mudah-mudahan dengan paradigma itu muncul disiplin positif. Kenapa kok harus ada disiplin positif? Kenapa nggak disiplin aja? Kalau yang terbayang di Bapak Ibu Dewan Guru, kalau ngomong disiplin, kira-kira yang di pikiran pertama apa? Kebaikan. Selain itu, biasanya kalau ngomong disiplin berarti tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu, nggak disiplin. Nah, disiplin positif ini mudah-mudahan nanti akan terus dibangun, dan mudah-mudahan dengan paradigma kita yang tadi bisa mengontrol kita. Jadi bukan orang lain yang bisa mengontrol, tapi kitanya dari intensi kita. Untuk disiplin positif ini mungkin nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Bu Eni ya, untuk menyampaikan lebih jauh dan luas lagi tentang bagaimana disiplin positif di sekolah, dilanjutkan sampai dengan motivasi. Terima kasih. Itu dari saya dulu. Kalau nanti ada yang mau kita diskusikan nanti setelah selesai pembahasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Baiklah, rekan sejawat, Bapak Kepala Sekolah semuanya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi kita sudah menyimak tentang diseminasi mengenai paradigma perubahan dan dilanjutkan dengan disiplin positif. Baiklah, mungkin timbul pertanyaan apa sih yang dimaksud dengan disiplin? Ya silakan boleh dilihat di slide-nya. Ternyata disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Walaupun tadi sempat menjawab apa sih arti disiplin itu, katanya tepat waktu, kata Pak Mulyadi, tepat waktu ya. Boleh juga ibaratnya menuruti aturan yang telah ditentukan. Misalkan di sekolah kita ada ketentuan tidak boleh datang terlambat, berarti waktu itu sama aja menuruti aturan. Akan tetapi ternyata disiplin di sini adalah belajar menurut bahasa Latin. Makna asal dari kata ini berkonotasi disiplin dari diri yang ada pada murid-murid. Ini pendapat dari Socrates dan Plato. Ternyata disiplin ini bisa membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Ya. Kalau kita langsung aja, misalnya budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Intinya kayak misalnya kita punya murid ya, ketika dia lupa hari memakai seragam misalnya, seharusnya dia menggunakan seragam pramuka. Karena dia lupa waktu, dia memakai seragam muslim ya. Itu ketika temannya menegur, atau pasti yang paling utama itu bagian yang menyambut siswa di pagi hari itu, kok seragamnya beda. Itu kasusnya pas terjadi ketika di-share memperingati Hari Santri Nasional. Anak-anak disuruh untuk memakai seragam muslim, dia tidak pakai seragam muslim. Jadi ketika tidak memakai seragam muslim, akhirnya anak dapat teguran. Kenapa kamu tidak memakai seragam muslim?
Ternyata jawabannya dia tidak punya otak katanya. Tapi walaupun begitu, sama saja anak tersebut tidak mematuhi peraturan sekolah karena tidak menyimak apa yang di-share oleh wali kelasnya, yaitu adalah salah satu disiplin. Selanjutnya di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Biasanya motivasi itu timbul ada yang dari diri kita atau dari dalam dan dari luar. Seperti itu ya tujuannya. Kemudian dari disiplin tersebut ternyata mempunyai nilai-nilai kebajikan universal. Ya, dalam nilai-nilai kebajikan universal ini ternyata ada atau terdapat pada profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak dan Ibu guru juga sudah tahu apa saja profil pelajar Pancasila ini. Di sini terdapat 6 dimensi. Di antaranya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ternyata dari nilai-nilai kebajikan ini, apa sih maksud dari nilai kebajikan tersebut? Kita bisa menyimak dari slide ini bahwa sifat-sifat positif manusia. Kalau nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan sifat-sifat kebajikannya atau mempunyai nilai dari setiap individu. Jadi nilai tersebut universal ya, dari bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, selanjutnya di sini setelah disiplin positif diterapkan, baru motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi Bapak dan Ibu? Kalau motivasi artinya dorongan, betul. Ternyata dalam perilaku manusia itu ada dorongan. Apa sih dorongan? Dorongan di sini ternyata ada teori motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasinya ya. Kemudian ini dalam motivasi eksternal atau yang timbul dari luar. Kemudian yang berikutnya teorinya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal atau yang timbul dari luar. Dan yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Artinya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini termasuk ke dalam motivasi internal, termasuk ke dalam tujuan disiplin positif. Kalau kita berbicara masalah positif itu berarti sesuatu yang baik. Oke, selanjutnya menurut KHD, kita sering kan mendengar apa sih KHD? Ternyata KHD itu kepanjangan dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mempunyai pemikiran bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Ini adalah konsep dari Ki Hajar Dewantara. Pengertian tentang apa itu merdeka. Ya. Ya. Selanjutnya di sini ada hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Pasti kita berpikir apa sih hukuman, apa sih konsekuensi dan restitusi itu? Kita lihat. Ya. Di sini ada tabel yang menunjukkan tindakan guru. Ini tindakannya ya.
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuknya hukuman atau konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dari beberapa ini dan seterusnya ya, mana yang termasuk hukuman dan konsekuensi? Silakan Bapak Ibu untuk di urutan yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tugasnya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya. Kemudian ada lagi murid diminta untuk push up 15 kali. Ya, sekarang kita lihat ya jawabannya ya. Oke. Pertama hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Ini untuk hukuman dan konsekuensi ada konsepnya. Yuk kita lihat konsepnya. Ini hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hukuman ini sifatnya satu arah. Pihak guru yang memberikan, murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ini biasanya kalau hukuman itu kadang timbulnya menyakitkan ya, karena kita kalau dihukum. Selanjutnya, kalau konsekuensi itu sudah terencana. Jadi sudah ada kesepakatan. Misalnya jika kalian misalnya tidak datang tepat waktu, maka kalian termasuk dalam pelanggaran. Itu kan ada konsekuensi ya. Selanjutnya Pak, setelah kita melakukan apa tersebut, ada juga restitusi. Ternyata restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sering terjadi di sekolah kita ada murid yang ibaratnya melakukan taruhlah bullying kepada temannya ya. Kita panggil dengan segitiga restitusi, misalnya melakukan tindakan-tindakan yang baik supaya terarah anak itu jadi lebih baik. Ini ciri-cirinya ada 2 ya. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan kesalahan, restitusi untuk melihat ke dalam diri ini dan seterusnya. Ya, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan kebutuhan dasar oleh teman saya, yaitu Ibu Siti Rohmulyani. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua masih semangat? Alhamdulillah hujan ya hari ini. Allah memberikan hujan hari ini dan berkah semuanya. Izin di sini saya memaparkan materi terkait kebutuhan dasar yang kaitannya dengan budaya positif. Bapak Ibu boleh disimak dulu ya. Nah, terkait dengan kebutuhan dasar manusia ini, memang semua di antara kita pasti memiliki kebutuhan dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, dan ada upaya bagaimana kebutuhan dasar kita sebagai manusia bisa terpenuhi. Nah, di sini saya akan menampilkan pertanyaan pemantik. Ada suatu kasus, mungkin Bapak Ibu semua sering ya menemukan siswa-siswinya, murid-muridnya termasuk saya juga ya, menemukan murid-murid yang dalam tanda kutip tidak melakukan hal-hal yang kita harapkan, misalnya melanggar peraturan.
Di sini ada suatu kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Nah, jika kita Bapak Ibu ketika menghadapi siswa yang sering melakukan kejengkelan seperti yang dilakukan Doni, mungkin sering terjadi yang kita temui. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai guru, mungkin oleh Bapak Ibu, apa yang bisa dilakukan, kemudian alasan apa kenapa sih siswa tersebut bisa melakukan hal tersebut. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira kenapa nih Doni ini sering mengganggu temannya, kemudian meminta paksa bekal makanan-makanannya, kira-kira atas dasar apa? Cari perhatian. Ada lagi? Ini dari yang lain? Lapar katanya. Ya. Ada lagi? Ya. Lebih ke cari perhatian, kemudian mungkin lapar karena di rumahnya nggak sempat makan, nggak sempat sarapan dan tidak bawa bekal. Akhirnya dia mencari bekal makanan teman lainnya dan mengambilnya secara paksa. Nah, tentunya setiap tindakan yang dilakukan siswa kita yang menurut kita siswa A nakal, siswa B tidak nurut, ternyata itu ada alasannya, yang dimana ada kebutuhan dasar yang tidak bisa mereka penuhi, seperti itu. Ini menurut William Glasser menyatakan bahwa kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan manusia apapun itu, baik murid, seluruh warga sekolah, mulai dari guru, tenaga pendidik, pegawai yang lainnya, karyawan, setiap tindakan itu pasti memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kita sebagai pendidik, kebutuhan dasar kita apa? Tujuan kita apa? Dari dalam lubuk hati kita, tentunya kita ingin mencerdaskan murid-murid kita, Bapak Ibu, betul? Ya, setuju ya. Nah, menurut William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya adalah yang pertama, bertahan hidup. Sebagai manusia, tentunya kita memiliki kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Contoh kecilnya, misalnya ketika lapar, apa Bu? Makan, ya. Yang perlu kita penuhi adalah perut kita, ya, supaya kita tidak lapar. Nah, itu salah satu contoh kecilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Ada 125 orang di ruangan ini ya, yang ikut hari ini. Jadi semuanya tampak semangat sekali. Dari tadi sudah banyak sekali materi yang disampaikan oleh rekan-rekan sesama CGP. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa modul 1.4 ini memang modul yang paling banyak materinya, tapi menurut saya paling bermanfaat selama mengikuti satu modul ini. Kenapa? Karena sangat bisa diterapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Termasuk materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu posisi kontrol restitusi. Ini agak harus hati-hati ya. Posisi kontrol untuk restitusi. Bapak Ibu, saya mau tanya dulu, kalau dilihat dari judulnya, kira-kira ada yang sudah familiar belum dengan kata-kata posisi kontrol restitusi? Atau sama sekali belum pernah dengar, baru kali ini saja mendengar? Baru mendengar ya Bapak Ibu ya, sama, saya juga baru. Nah, ternyata posisi kontrol restitusi ini adalah posisi kita sebagai seorang guru. Ternyata guru itu tidak hanya memposisikan dirinya sebagai orang tua untuk muridnya. Nah, seperti apa posisi kontrol restitusi? Kita akan lihat. Dalam posisinya sebagai seorang guru terhadap murid, posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Nah,
Yang pertama yaitu posisi kontrol penghukum. Posisi kontrol penghukum yang pertama. Kemudian yang kedua, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sekarang kalau saya boleh bertanya, dari 5 posisi kontrol guru ini kira-kira yang paling sering kita terapkan terhadap murid-murid kita baik di kelas maupun di luar kelas, posisi yang mana? Teman. Bu Iin selalu memposisikan diri sebagai teman murid. Ada alasannya, Bu? Kenapa? Alasannya ya selain untuk mengetahui kemampuan anak ya, jadi kita lebih harus bisa memposisikan antara guru dan anak-anak biar anak-anak nggak canggung. Namun ya di beberapa kondisi tertentu juga saya melakukan penghukuman juga ya sering gitu ya. Jadi berubah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala SMP Negeri 11 Cilegon beserta Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 11 Cilegon yang telah berkenan hadir di acara destinasi budaya positif. Tadi rekan-rekan saya sudah menyampaikan beberapa materi. Kebetulan saya sekarang ditugaskan untuk menyampaikan materi keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apakah ada yang sudah tahu? Pasti di sini Bapak Ibu sudah paham ya. Apa itu keyakinan kelas? Sudah membuat Bapak Ibu wali kelas keyakinan kelas bersama murid-muridnya? Sudah, alhamdulillah ya. Keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Nah, di dalam keyakinan kelas ini Bapak Ibu semuanya, kita bersepakat dengan murid-murid kita di sekolah ya untuk menentukan keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan yang akan diterapkan di kelas kita. Seperti pembentukan keyakinan kelas di sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah ataupun di kelas melalui kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, di sini alhamdulillah pada waktu awal pembelajaran saya pribadi dan rekan-rekan juga pasti sudah membuat apa itu keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas di sekolahnya masing-masing. Di sini dari keyakinan kelas ini kita wujudkan nilai-nilai kebajikan yang akan kita tuangkan untuk menjadi kesepakatan yang akan dilaksanakan secara bersama. Jadi di sini adanya dua arah ya, murid dan guru harus bersepakat ya untuk mewujudkan keyakinan kelas. Nah, dari peraturan sekolah mempunyai peraturan kelas ya. Dari peraturan kelas itu kita tingkatkan menjadi keyakinan kelas. Kemudian dengan adanya keyakinan kelas, mudah-mudahan lingkungan positif akan terbentuk dan budaya positif mudah-mudahan akan bisa terwujud di sekolah kita khususnya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, di sini ada tabel T dan tabel Y. Ya. Contoh hormat untuk tabel T tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contohnya untuk tampak seperti itu datang tepat waktu. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Nah, dari tabel T ini kita wujudkan ke tabel Y. Di sini ada 3 tahapan di tabel Y itu, yaitu ada terdengar, berperilaku, dan terlihat. Contohnya yang terdengar itu, misalkan kita bisa mengucapkan terima kasih kalau misalkan sudah diberi sama orang gitu ya. Kemudian berperilaku, tersenyum, meramah, saling menyapa. Kemudian ada yang tampak terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain. Lanjut. Nah, di sini ada peraturan dan yang sampingnya ada keyakinan kelas. Coba kita tuangkan nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dalam keyakinan kelas. Kita terapkan dari peraturan itu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Kamu tanggung jawab. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Kemudian dilarang menggunakan narkoba.
kesehatan, betul. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ketertiban, ya. Yuk kita buka jawabannya apa Pak Mo? Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya itu rasa tanggung jawab. Kemudian jarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan seterusnya. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Ya, dari nilai-nilai itu mudah-mudahan keyakinan kelas bisa terwujud dengan baik. Nah, ini saya sedang mengimplementasikan di kelas. Kemarin anak-anak sudah membuat keyakinan kelas. Kita sudah bersepakat untuk membuat keyakinan kelas ini dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan dengan baik. Anak-anak bisa lebih tertib dan bisa lebih disiplin. Oke, lanjut kamu. Ya, berikutnya ini restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Oke, lanjut. Nah, dari segitiga restitusi ini terbagi menjadi ke dalam 3 tahapan. Di antaranya ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Lanjut ke video Pak Mo. Ya, kita lihat dulu video berikut ini. Samping. Oke. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke. Ya, dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa Bapak Guru tadi itu sudah menerapkan posisi gurunya sebagai manajer, di mana terdapat 3 tahapan. Tadi ada menstabilkan identitasnya,
kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dari menstabilkan identitas, tadi bapaknya menanya, kenapa alasannya, bagaimana, ya. Kemudian dari validasi tindakan, apa yang harus kamu lakukan kalau misalkan nanti terjadi apa yang kamu lakukan kok bisa melakukan seperti itu, ya. Kemudian untuk menanyakan keyakinannya, yaitu anak-anak ditanya, murid ditanya, apakah tadi sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video tersebut, khususnya untuk saya, mudah-mudahan saya bisa menerapkan di SMP 11 ini posisi saya sebagai guru yang menjadi posisi kontrol, sebagai manajer, bukan sebagai penghukum lagi gitu ya. Kalau ada permasalahan, anak ditanya terlebih dahulu, ditanya dulu kondisinya seperti apa, kemudian nanti untuk validasi tindakannya ditanya kembali, apa yang kamu lakukan, kok bisa melakukannya seperti itu, kemudian untuk meyakinkan dirinya ke depan nanti kalau ada sesuatu, hal apa yang harus kamu lakukan, solusinya nanti anak yang mengemukakan solusinya seperti apa, kita buatkan bersama. Mungkin itu aja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selebihnya saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar sampai dengan segitiga restitusi. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa kita upayakan untuk berusaha terus bisa mengimplementasikan secara konsisten bagaimana kita berpandangan baik, menerapkan disiplin positif, serta mengontrol diri kita dalam rangka membimbing anak-anak kita supaya terus bisa mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki masing-masing dan bisa menerapkan jajaran keyakinan kelas dalam penanganan siswa baik itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Itu saja mungkin yang dapat disimpulkan. Akhirnya semoga semuanya bisa kita laksanakan bersama-sama dengan baik dan konsisten. Nanti ditutup oleh Bapak Kepala Sekolah mungkin ya. Terima kasih dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sambutan terakhir dipersilakan untuk Bapak Kepala Sekolah untuk menutup acara kegiatan hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu, untuk kedua kalinya kita sudah bersama-sama menyaksikan apa yang disampaikan oleh teman-teman kita, yaitu calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri Cilegon tahun 2023. Ada beberapa budaya positif yang memang setelah kita dengarkan itu ternyata tidak jauh dari apa yang kita alami setiap hari. Mulai dari diri kita menjadi guru, bahkan sebelum kita menjadi guru pun budaya positif apa yang sudah kita dengarkan, kita lihat bersama, cuplikan video dan sebagainya, itu adalah realita yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Wabil khusus untuk kita warga besar SMP Negeri Cilegon sebagai pendidik begitu. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita lihat, kita dengarkan bersama-sama itu menjadi sesuatu yang memang harus diperjuangkan. Kenapa? Karena ya walaupun kita diisi sebanyak mungkin ya pengetahuan kita, tetapi kalau tidak ada perniatan dari diri kita untuk bisa merealisasikan mulai sejak dini ya oleh kita, tentu itu tidak akan ada hasil. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bagaimana memulai ya memaksakan diri untuk bersama-sama menjalankan budaya yang positif tersebut ya. Nah, Bapak dan Ibu, memang ini kalau melihat ini baru ya, mendengar baru, tetapi sebenarnya sudah direalisasikan, bahkan sudah ada dalam aturan
aturan, tata tertib dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah kita bersama-sama mulai hari ini, tentu lewat penyampaian ya atau diseminasi budaya positif dari teman-teman CGP ini membuka kembali pengetahuan kita, hati kita, pikiran kita untuk kita memulai kembali bagaimana budaya positif itu kita realisasikan ya agar supaya SMP Negeri Cilegon ini lari ke depan itu lebih baik lagi begitu ya, karena memang itu adalah tujuan kita bersama, dari baik menjadi lebih baik ya, akan menjadi lebih baik sekali begitu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu calon guru penggerak angkatan 9. Mudah-mudahan di setiap tahapan ya apa yang akan dilalui diberikan kemudahan, kelancaran sehingga sampai nanti di titik akhir yaitu sampai ke loka 7 atau panen raya. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buka dengan baca basmalah, maka kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 ya. Dan terima kasih kepada keluarga besar SMP Negeri Cilegon yang masih antusias sampai dengan jam segini masih bersama-sama berkumpul dalam rangka berjuang bagaimana untuk memajukan pendidikan di SMP Negeri Cilegon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Kepala Sekolah di NPD, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TUSM Malaria Cilegon yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif sekolah. Sebelum lebih jauh, sebelum saya menyampaikan terkait dengan budaya positif sekolah, kami mohon arahan kepada Bapak Kepala Sekolah atas kegiatan hari ini. Kami mohon sedianya Bapak Swadi MPD memberikan arahan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'i rasyadi amad darbaban nuha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu dan staf SMA Al-Hariyah 4 Cilegon, wabil khusus pada Pak Mulyadi MPD MKOM ya, Pak Mulyadi MKOM selaku narasumber budaya positif di sekolah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita semua senantiasa Allah berikan nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita semua bisa menjalankan tugas aktivitas kita dalam rangka mencerdaskan generasi penerus bangsa. Salat mahjurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya ila akhir zaman. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di kesempatan sensitif di sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Pak Mulyadi MKOM, insya Allah kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Ya, barangkali ke depan masih ada peluang bagi Bapak Ibu Dewan Guru, karena insya Allah di kegiatan guru penggerak ini banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat, wawasan-wawasan baru yang terkait dengan pendidikan. Insya Allah banyak sekali yang bisa kita ambil pelajarannya. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih kepada Pak Mulyadi yang sudah berkenan untuk menyampaikan
kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kami SMA Al-Hidayah 4 Cilegon, dan saya yakin kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Barangkali itu silakan untuk selanjutnya kami kasih kesempatan kepada Pak Mulyati untuk menyampaikan apa yang akan dipaparkan kaitannya dengan diseminasi budaya positif di sekolah. Itu saja, sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Bapak Ibu Dewan Guru, tolong ikuti kegiatan ini dengan baik. Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini begini, lebih banyak nanti kita sepertinya lebih banyak berdiskusi saja. Saya bukan mau mengajari Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, bukan. Cuman saya kesini dalam rangka merefleksikan kondisi kita tentang bagaimana kita berada di posisi sebagai guru kita di sekolah ini. Bapak Ibu Dewan Guru, kalau ngomongin budaya positif, berarti yang keingat di kita itu berarti anaknya nurut, rajin, disiplin, belajarnya aktif, ketemu guru salim, terus pokoknya pola sopan santun begitu ya. Jadi nggak ada ceritanya yang terlambat, bolos, tidak ada. Kalau kita melihatnya budaya positif. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu Dewan Guru, kalau berpikirnya paradigma, berarti kita pola pikir kita. Kita boleh berpikiran apa saja tentang kebaikan yang ada dalam diri kita, boleh. Bapak Ibu memiliki persepsi apa saja juga boleh. Begini, kalau Bapak Ibu dulu pernah saling menguatkan atau saling apa yang ada di dalam diri kita kan kita nggak bisa tahu gitu ya. Kita juga nggak bisa mengontrol anak gitu tuh. Jadi kita nggak tahu yang ada di dalam diri kita masing-masing, kita tidak tahu. Yang ada di dalam diri anak juga demikian. Contoh aktivitas yang bisa kita tes adalah ketika Bapak Ibu Dewan Guru main tunjuk tangan gitu, yang satunya mengepal, yang satunya mengepal gitu. Nah, ketika Bapak menyembunyikan yang ada di dalam kepalan tangan Bapak Ibu Dewan Guru, pasti itu tidak bisa dibuka gitu. Ya, kita tidak akan membuka apa yang kita kepal di dalam tangan kita gitu. Karena memang cuman kita yang bisa ngontrol kita. Walaupun Bapak Ibu Dewan Guru dikasih iming-iming seberapa mungkin, dengan iming-iming penghargaan, dengan iming-iming tekanan, mungkin itu tidak bisa dibuka gitu. Itu dalam rangka apa? Itu menunjukkan bahwa kita itu, aktivitas kita itu ya hanya kita yang bisa kontrol gitu. Jadi bukan orang lain gitu. Nah ternyata yang tadi sudah saya gambarkan tersebut itu mungkin kejadian nyata ya, fakta yang kita alami gitu, dunia nyatanya lah gitu ya. Kalau teorinya kan bagus gitu. Nah, begini Bapak Ibu Dewan Guru. Ilusi itu artinya apa ya? Kayak iya tapi kenyataannya enggak gitu. Ya bisa jadi angan-angan, bisa jadi kalau itu mah fata morgana lah kira-kira bahasa kerennya begitu ya. Kayaknya iya, kayaknya udah oke tuh, padahal enggak ya. Yang pertama ilusinya, kayaknya kita sebagai guru tuh perasaan tuh kayaknya bisa tuh kontrol murid. Buktinya apa? Bisa makan murid. Pokoknya hari ini kita ulangan, gak boleh nyontek. Betul tidak? Bisa kan ya? Itu kan fakta kita. Prakteknya kata murid ketika ulangan begitu juga kan? Ada yang ngumpet, ada yang ngintip, nah gitu. Berarti kan gak bisa kontrol gitu. Jadi guru sebetulnya tidak bisa kontrol. Tapi persepsi kita bahwa guru itu bisa kontrol. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau nggak sepakat, angkat tangan aja. Kita diskusi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Berapa kali guru piket mengingatkan, sudah saatnya jam masuk kelas, jam pelajaran sudah dimulai. Alhamdulillah, masuk semua yang masuk. Betul? Betul, iya. Bapak Ibu dan Guru juga sering mengingatkan, jangan lupa sholat. Itu hal yang bermanfaat kan? Mengajaknya manfaat. Terus ternyata prakteknya ada yang
Begitulah kira-kira ya. Begitu. Itu berarti itu ilusi kita gitu. Yang selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik yang membuat orang lain kadang dia masih dalam posisi terendahkan, menurut kita kadang-kadang itu bisa membangunkan semangat gitu ya, yang bisa menyadarkan mereka gitu. Padahal belum tentu gitu loh. Mungkin di dalam hati nuraninya mah, wah pakai marah-marah balik diskon marah ya gitu kan kira-kira. Kira-kira ini mah namanya juga ilusi ya. Tapi persepsi kitanya sebagai guru nih, perasaannya udah tepat sekali itu, udah ngasih instruksi yang baik, udah mampu mengontrol siswa, udah bisa menunjukkan kesalahan-kesalahan murid gitu, memberikan kritik kepada mereka, apalagi kalau ulangan gitu kan. Ah, nyontek nih kamu, sini gitu kan, ditujukan bahwa itu bentuk kritiknya gitu. Tapi wallahualam nanti bisa di besoknya pengawasnya ganti ya nyontek juga begitu kira-kira. Selanjutnya yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk maksa. Itu biasa ada senioritas, mentang-mentang lebih tua bisa mengintimidasi atau bisa memaksa yang lebih muda atau bahkan yang di bawahnya. Nah, itu semua itu ilusi gitu, teori ilusi gitu. Kayak perasaannya benar, kayaknya udah tepat gitu, kayaknya udah sesuai. Cuman praktek di lapangannya ternyata begitu ya kira-kira. Sampai sini Bapak Ibu dulu ya. Kata Stephen siapa ya? Covey ya. Jadi gini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Berarti bentuknya tauladan berarti. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Artinya begini Bapak Ibu Dewan Guru, makanya kata para ulama, para ustadz, para kiai gitu tuh, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim gitu ya. Jadi nggak bisa ngerubah orang lain begitu. Kewajiban kita kan hanya memberikan informasi hal-hal yang bermanfaat saja. Tapi jangan beranggapan seperti ibu sama. Hanya berbeda-beda prakteknya. Kita juga sama Bapak Ibu Dewan Guru yang hari ini duduk di sini kan nggak bisa dipaksa sama gitu. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, sekali-kali kita kan kalau sering Bapak Kepala Sekolah mengilustrasikan kalau di hadapan saya angkanya 6, mungkin di hadapan Bapak Ibu Dewan Guru angkanya 9. Begitu ya. Jadi nggak bisa dipaksa sama. Tergantung kacamatanya mungkin. Kalau yang hitam ya berarti kelihatannya warna hitam. Kalau yang biru ya biru gitu. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau respon yang spontan, jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi lebih luas cakupannya. Terakhir, model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Jadi nggak ada yang kalah. Artinya gini, Bapak Ibu Dewan Guru ketika berhadapan dengan murid begitu ya, mungkin kita ada sebuah judgement kepada anak gitu, bahwa oh ini yang bisa gabungan pada pintar-pintar gitu kan. Nah sebelah sini, nah itu tuh kurang-kurang bisa nih. Nah itu tidur aja misalkan gitu, mengelompokkan demikian. Nah persepsi itu yang kadang-kadang kita terbesit dan sepintas muncul atas sikap anak kepada kita mengajar, betul ya? Wah anak ini gak bakalan bisa kalau tidur terus gitu kan gitu, kira-kira. Nah itu yang harus kita bangun bersama paradigmanya, bahwa mungkin saja anak yang kurang begitu memperhatikan kita, mungkin kitanya yang menyajikannya yang kurang menarik bagi mereka. Cuman memang ya kita kan juga manusia setengah dewa ya. Gitu ya. Kalau ngomong disiplin Bapak Ibu, berarti identik di kepala kita itu dengan apa kira-kira? Tepat waktu, sesuai ya. Kalau terlambat lah begitu ya. Disiplin menurut kita biasanya identik dengan tepat waktu, sesuai target, sesuai harapan, sesuai rencana, memenuhi target, gitu ya. Itu biasanya disiplin begitu. Ternyata kalau dari bahasa Latin itu disiplin lagi, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri dan murid-murid Socrates dan Plato.
Disiplin ini membuat orang menggali potensi yang dihargai. Artinya Bapak kita nggak berfokus terhadap apa yang tadi sudah disampaikan. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah mengubah kata disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Begini Bapak Ibu Dewan Guru, ketika kita menentukan sebuah kedisiplinan pelajar Pancasila, gitu ya. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat potensi manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kita nih pasti punya, ya jangankan kita yang di sekolah mungkin, yang aktivitas setiap harinya bukan di lingkungan pendidikan pun, mereka juga punya nilai-nilai kebajikan sendiri, gitu. Ukurannya berbeda-beda. Kalau kita di sekolah berarti saat ini kita fokusnya di belajar Pancasila. Jadi nilai kebajikannya beriman, bertakwa, berakhlak mulia, gitu, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, sama bernalar kritis. Yang selanjutnya Bapak Ibu dan Guru adalah teori motivasi. Kalau Bapak Ibu Dewan Guru melakukan sesuatu, itu ukurannya ketika menjalankan perintah atau ketika diberikan tugas. Pertamanya itu, kalau pikirannya adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kira-kira nggak efek apa-apa buat kita gitu. Kayaknya nggak ada manfaatnya nih gitu. Jadi nggak ada apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi dia itu mencoba mengaitkan dengan konsekuensi apa yang nanti akan terjadi apabila tidak melaksanakan. Itu kadang-kadang itu yang mendorong. Apabila saya nggak buat perangkat, biasanya disupervisi sama bapak kepala sekolah atau enggak sama pengawas. Itu kan kadang-kadang kita jadinya terdorong untuk membuat perangkat. Begitupun dengan anak, apabila tidak nulis, nah kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah dimarahin guru? Apakah tidak dinilai? Jadi mereka ketika kita melakukan sesuatu itu ada daya dorongnya, ada motivasinya. Kenapa kita melakukan itu? Nah, dorongan itu faktornya bukan dari dalam diri kita, tapi faktornya eksternal dari luar itu. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan biasanya. Jadi faktor kita bisa melaksanakan itu ada imbalan. Jadi kalau dapat ranking 1 nanti dikasih hadiah. Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah rajin datangnya 5:30 udah di sekolah misalkan, kasih penghargaannya umroh misalnya. Mantap. Nah, berarti aktivitas kita itu melaksanakan itu, datang tepat waktu, rajin berarti itu ada faktor eksternal yang mendorong kita gitu. Faktor dari luar, jadi bukan dari keinginan kita sendiri, tapi ada iming-iming imbalan dari luar. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang coba dibangun. Kalau ini faktor dari kitanya, mau ada kepala sekolah, mau tidak, mau ada pengawas ataupun tidak, kewajiban kitanya sadar. Oh, ternyata saya itu harus berada di sekolah jam sekian sampai jam sekian. Ketika ngajar harus ngapain? Itu kan dari kita tuh, bukan dari luar. Jadi mau siswanya sedikit, mau siswanya banyak, itu faktor kita. Nah, kalau yang dua itu, 1 dan 2 faktor eksternal itu, motivasi itu biasanya berlakunya sementara. Apa sementaranya? Kalau sudah tidak ada ancaman lagi, tenang, kepala sekolah atau pengawasan juga nggak ada, nggak jadi datang, begitu kan kira-kira? Itu berlakunya sementara. Begitupun dengan siswa. Nah, biasanya gurunya juga santai aja nih mah, nggak dikerjain PR-nya juga tidak apa-apa gitu. Itu berlakunya sementara. Jadi ketika ada gurunya baru semangat. Kalau nggak ada gurunya selesai juga. Jadi faktor eksternal itu sifatnya sementara. Nah, yang diperlukan kita itu adalah faktor internal ini, motivasi internal dari kita. Kita sudah sadar, kita menghargai bahwa peran kita adalah sebagai pendidik. Sendiri. Nah, bagian terakhirnya itu cakap memerintah diri sendiri. Nah, itu yang agak sulit. Perlu motivasi yang sangat luar biasa. Kalau kata Ustadz mah perlu istiqomah, ya kan?
Kadang-kadang udah niatan bagus juga nih. Saya rajin datang ke sekolah tepat waktu. Ngelihat temennya, nggak ada temennya, kendor main, gitu kan? Udah ngajar masuk ke kelas jam pertama, jam kedua tepat waktu juga. Lihat kelas yang lain, siswanya masih acak-acakan. Langsung mani kita nih, gitu kan? Nah, itu benar. Nah, kadang-kadang memang untuk menumbuhkan faktor motivasi internal itu betul penguatan diri kita dan lingkungan kita. Istiqomahnya itu yang berat. Bangun ya. Kalau memulainya mah gampang kayaknya, set gitu loh. Begitu godaannya luar biasa ya, istiqomahnya itu yang berat dulu. Nah, itu menurut Jagar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita harus ngapain? Kalau kita ngomong merintah, ngomong motivasi, itu kaitannya ada hukuman. Konsekuensi bisa ya? Kita tes. Tapi paham kan konsekuensi sama hukuman itu apa? Ya, Tindakan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman apa? Konsekuensi hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman pasti menolak hukuman aja. Nyiksa kan itu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Waktu yang belum. Apa ini? Hukuman. Hukuman tak begini gitu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya ini, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Maksudnya ini, murid jadi nyeker terus sedina karena murid tersebut nggak pakai sepatu warna hitam. Hukuman juga. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video. Nggak apa-apa. Jadi anak disuruh keliling lapangan basket 2 kali karena dia terlambat 10 menit. Karena kamu terlambat datangnya, lari dulu ke lapangan 2 kali. Apa nih Mbak Dori? Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Kita tes. Dulu. Nah, yang pertama itu ternyata hukuman, kedua hukuman, ketiga hukuman, ketiga keempat konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket itu ternyata konsekuensi. Hukuman ini biasanya diberikan berupa fisik atau psikis. Jadi bukan hanya lari saja, bukan hanya push up saja, tapi kadang psikis. Ini nggak ngerjain tugas. Mengungkapkan kalimat-kalimat yang membuat orang lain itu terasa, iya begitulah kira-kira ya. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata yang tadi itu. Mungkin hatinya tersakiti. Jadi bukan hanya fisik saja, gitu. Tapi kata-kata kita yang kadang-kadang membuat menghukumi mereka. Kamu nggak bisa, kamu ternyata suka bolos aja gitu. Kamu ternyata nggak pernah sholat gitu. Begitulah kira-kira. Kalau konsekuensi itu biasanya terencana. Jadi sudah terencana atau sudah disepakati. Kan Bapak Ibu dan Guru kan anak-anak kalau nanti kita sepakati ya, kalau nggak datang 10 menit hadir di kelas, maka apa nih kira-kira gitu. Jadi antara yang diberi tindakan sama yang memberi tindakan, dua-duanya mengetahui nih konsep apa yang harus dia kerjakan dan apabila tidak mengerjakan apa imbasnya buat dirinya. Dua-duanya sama-sama mengetahui konsekuensi Pak. Kalau hasil kesepakatan. Kalau restitusi, nanti kita bahas lebih jauh restitusi itu apa. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nanti diskusi lebih jauh lagi. Kalau ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi terakhirnya adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya berarti sama yang salah-salahnya aja? Bukan, artinya menyadarkan mereka gitu. Oke.
Bapak Ibu Dewan Guru yang tadi paradigma di situ itu kalau di sini saya didefinisikan 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama bertahan hidup, yang keduanya kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Maksudnya begini Bapak Ibu Dewan Guru, ketika Bapak Ibu Dewan Guru dari kelima ini ada yang terusik, ada yang tidak terpenuhi, itu menimbulkan reaksi-reaksi. Gitu ya. Misalkan ketika bertahan hidup ini diganggu, maka nanti akan menimbulkan reaksi atas sikap bertahan hidup yang diganggu tersebut. Gitu ya. Bapak Ibu Dewan Guru kalau pengen mungkin di sekolah pengen merasa bebas gitu ya, teman bebasnya biasa aja lah supaya lebih slow dan lain sebagainya. Ketika ada instruksi atau ada perintah yang dapat mengganggu kebebasan Bapak Ibu Dewan Guru, mungkin sedikit agak mempertimbangkan hal itu. Posisi kontrol itu Bapak Ibu Dewan Guru nanti mengakibatkan terhadap tindakan kita kepada sesuatu upaya ya. Kalau Bapak kita itu sebagai penghukum. Ya. Kedua, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi 5 posisi kontrol kita itu dari kelima itu nanti kira-kira Bapak Ibu sekalian terbiasanya di mana. Posisi kontrol yang pertama penghukum. Itu biasanya guru buat biasanya menghardik. Kalau ada yang terlambat, sini. Langsung aja. Itu biasanya posisi penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah biasanya kamu ternyata gitu. Jadi nadanya lebih rendah. Ya, tapi menyayat-nyayat. Seharusnya kamu sudah tahu belas. Misalkan jadi kita itu posisi membuat anak itu atau sesuatu antara tindakan dengan peraturan atau data yang dimiliki. Nah, yang terakhir nih bagusnya manajer. Jadi kalau manajer itu menangani masalah itu dengan cara menggali dari permasalahan itu dan nanti menemukan solusi dari permasalahan itu. Nah ini tadi yang saya sebutkan posisi kontrol penghukum, membuat merasa bersalah, teman. Kira-kira Bapak Ibu Dewan Guru posisi di mana nih kira-kira? Di teman, merasa membuat merasa bersalah atau penghukum? Teman-teman nonton aja. Siswa nggak masuk ya. Terus satu ini datang terlambat ya. Udah paling banyak. Nggak ada ya. Anak-anak mau nggak masuk misalkan, oh ya udah apa gitu. Oke. Yang penting cuma tanda-tandain aja gitu. Kalau manajer, jadi menggali apa yang menyadarkan orang lain, apa yang sudah diyakini, bagaimana mencari solusinya, dan mengajak kerjasama. Kira-kira usaha apa yang akan dilakukan bersama gitu, sehingga kesadaran itu muncul. Oke. Kalau pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau kamu tidak pernah belajar melakukannya, ayolah ini. Nah gitu. Iya. Jadi langsung judgment. Ya. Kamu ini tidur aja di kelas gitu. Nggak pernah ngerjain PR gitu. Saya dalam kondisi ini keyakinan kelas dari segitiga restitusi. Begini Bapak Ibu Dewan Guru. Kalau ngomong keyakinan kelas, kita itu kan di kita itu adanya tata tertib sekolah. Kalau di kelas adanya apa? Kalau di kelas kita nih sekarang nih, adanya apa nih? Kesepakatan. Yang ada kata tata tertib kelas. Harusnya ada. Kondisi sekarang nggak ada. Peraturan di kelas ada? Oh ada, peraturan kelas ada. Memang bedanya peraturan sama tata tertib kelas apa? Kalau peraturan kelas ada, kalau tata tertib orang. Gini. Ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Kalau mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira menurut Bapak Ibu yang enak peraturan kelas apa keyakinan kelas? Peraturan kelas. Kenapa Pak Taufik?
sama. Kalau keyakinan itu lebih cenderung pada keimanan, kepercayaan. Baik, kata Pak Taufik masih banyak peraturan ketimbang keyakinan kelas. Iyalah, karena kita itu sudah identiknya dengan demikian ya. Pokoknya kalau peraturan itu pasti ada konsekuensinya, ada sanksinya, ada hukumannya yang membuat mereka jera gitu kira-kira ya. Kenyataannya, alhamdulillah, jauh baik. Di kelas tidak boleh makan dan minum misalnya. Sepakat? Sepakat. Dilaksanakan? Jauh mawon. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bapak Ibu dan Ibu, kalau pakai motor, kenapa pakai helm? Keamanan. Biar apa? Pakai helm? Iya, biar gak ditilang Pak. Kalau selama nggak ada polisi, gak usah pakai helm lah kalau bisa gitu ya. Karena nggak ada polisi. Iya. Kalau Bapak udah dari lampu merah nih, lampunya kuning, motornya digas apa dipelanin? Posisi kan kalau kuning nih, digas apa dipelanin? Digas ya, harusnya. Digas kan kalau kuning kan pelanin. Wah, mumpung berubah nih, gas terus. Kenapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, mengajar? Ya, ini waktu zaman corona kita pakai masker kadang-kadang karena mau diperiksa, bukan atas kesadaran kita, betul tidak? Terus celaka tim COVID misalkan dulu itu kan, kita nggak usah pakai gitu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau saat pembelajaran itu? Nah, begini Bapak Ibu, peraturan-peraturan yang tadi sudah disebutkan itu ternyata faktornya ekstrinsik Bapak Ibu. Berlakunya tidak seterusnya. Bapak Ibu dan guru bikin peraturan di kelas selama begitu ya Bapak Ibu. Itu peraturan. Jadi dibangunnya bukan dari kesadaran kita, bukan dari keyakinan kita. Makanya kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Ya, sekolah lagi betul sekali. Pak Jori ini pemikirannya luar biasa sekali. Sudah ke depan. Jadi berarti Pak nggak usah pakai tata tertib Pak. Keyakinan sekolah aja langsung mantap lah itu. Naragi dengan teman yang lain. Tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Itu saling menjaga. Dilarang tidur. Tidur di kamar. Udah di kamar aja dulu masing-masing. Yang keduanya mengubah peraturan menjadi kalimat yang positif yang tadi saya sebutkan itu. Yang ketiganya menyarikan peraturan dengan nilai-nilai kebijakan kebajikan kita. Yang keempat berdiskusi. Ya, pembentukan keyakinan kelas ini sebetulnya bisa dibangun dari Bapak Ibu Dewan Guru ketika nanti tahun ajaran baru ini seperti itu. Jadi didasarkan itu. Oke, ini kan kalau nilai-nilai itu umum ya. Kalau keyakinan kelas itu menghargai, menghormati, menyayangi, peduli. Itu kan tindakannya apa gitu ya. Jadi nggak kebayang di kitanya. Jadi tindakannya dirinci lagi dalam bentuk pendalaman tabel gitu. Restitusi Bapak Ibu sekalian adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan. Ya. Kalau restitusi itu pakainya segitiga restitusi. Pendekatannya. Yang pertama menstabilkan identitas yang bagian bawah, yang keduanya validasi tindakan yang salah, yang ketiganya menanyakan keyakinan. Gitu ya. Contoh gini nih. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dari guru ketemu sama anaknya di kelasnya tidur aja, kira-kira lebih enaknya dicepret atau dibiarkan atau kita bangunkan? Disiram atau disuruh wudhu gitu. Nah, ya tindakan-tindakan itu mungkin tindakan-tindakan tersebut itu mereka pasti ada alasannya. Ya. Jadi kita coba gali mereka menstabilkan identitas. Apa yang mereka lakukan itu mungkin dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Misalkan
malamnya dia gak tidur, main game aja, terus di sekolahnya malah tidur gitu. Bapak Ibu Dewan Guru mungkin yang anaknya di kelas ketika belajar dia malah nyanyi-nyanyi gitu tuh, ya malah sibuk sendiri gitu tuh dengan dunianya, mungkin dia sedang memenuhi kebutuhan kesenangan dia gitu. Terus Pak, nanti kalau begitu gimana caranya? Apa dibiarkan saja? Nah, biarkan aja. Kalau merdeka kata Pak Maknun biarkan saja. Nah, biarkan saja Pak Maknun. Tapi kita pakai tindakan Pak. Tindakannya pakai segitiga restitusi. Tapi memang ini nggak mudah betul, nggak mudah. Karena kalaupun kita paksakan juga, kalaupun kita paksa, kalaupun kita atur, ya alhamdulillah, ngefeknya betul begitu ya. Ini Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, kita nih guru nih kan diharapkannya kita berperan sebagai manajer. Kenapa kok sebagai manajer? Jadi sebagai manajer itu kita tidak hanya cuma menghukumi saja, kita tidak hanya bisa mengkritik saja, tapi kita juga menggali permasalahan-permasalahan tersebut, bagaimana penanganan siswa dan bagaimana solusi yang bisa diterapkan. Wal mau itu wajadilhum billati hiya ahsan. Yang pertamanya aja bil hikmah wal mau itu dengan baik dan lemah lembut. Apabila ada yang berontak, dilawannya lagi itu bunga dengan hukuman, tapi wajadilhum billatinya hiya ahsan dengan baik juga. Nah, tapi memang berat sih memang. Karena kadang-kadang posisi kontrol kita ini. Makanya kalau kita sebagai manusia tentunya lebih banyak maklum, tapi itu pun harus dengan beberapa pertimbangan ini. Mungkin Pak Maknun yang sudah sering banyak terlibat sekali dengan penanganan siswa, Bapak Ibu BK, Bapak Ibu guru wali kelas yang sudah tidak asing lagi dan bukan tidak jarang yang selalu mungkin terus-terusan kita, yang bisa mengolah pikiran kita kan bukan kita. Jadi kewajiban kita itu mengajak kepada yang baik dan benar saja. Selebihnya bukan urusan kita. Bapak Ibu jangan terlalu pede bisa mengontrol semua siswa. Gitu ya. Biasa aja. Artinya kewajiban kita mengajak terus-menerus tanpa putus. Mudah-mudahan tetap diberikan kekuatan dan istiqomah dalam mengajak anak-anak kita, mengajak rekan-rekan kita. Nah, maka dari itu coba kita lihatnya diganti, jangan cuma jerawatnya, tapi sisi-sisi lain yang membuat kita lebih bersyukur dan bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tentunya saya banyak kesalahan dan kekhilafan, kalau ada yang perlu didiskusikan boleh. Kalaupun tidak ada, saya cukupkan saja. Sementara dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepakati hari ini adalah keyakinan kelas praktikum komputer di lab SMP Negeri 11 Cilegon. Oke, sudah dibuka kelasnya sudah? Ya. Oke, yang pertama yang harus kita laksanakan adalah anak-anak sekalian, nanti Bapak minta kalian mencurahkan pendapat tentang peraturan dulu, peraturan kira-kira peraturan apa yang kita sepakati yang bisa dijalankan di lab komputer, ya. Tidak menurut kalian, yang menurut Bapak. Jadi nanti kira-kira di lab itu harus ngapain? Tidak boleh apa, nggak boleh nguap misalkan. Misal cuma ya. Jadi nanti kita itu, oke? Maksud Bapak? Setiap orang wajib menuliskan itu. Jelas? Gimana? Apiansa tidak boleh
tidak boleh makan di lab. Laila, jangan membuang sampah di lab. Alia Ratu, tidak boleh memakai sendal ke dalam lab. Medina, jangan merubah-rubah keyboard. Jaskia, tidak boleh memakai alas kaki di lab. Vina, gak usah coret. Dari kalimat-kalimat positif ini, selanjutnya kita bahas yang selanjutnya adalah nanti kita akan menemukan nilai kebajikan. Tahu nilai kebajikan? Enggak. Contoh nilai kebajikan itu saling menghormati, saling menghargai, empati, saling menjaga, bertanggung jawab, apalagi disiplin, kreatif, inovatif. Paham maksudnya? Kalimat-kalimat itu namanya nilai kebajikan. Yakinin dulu. Nah, dari sekian banyak ini, dari yang sudah kalian tuliskan, pertama ada tanggung jawab, saling menghargai, menghormati. Ini menghargai.